Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 136, di mana aku harus tidur, pulanglah bersamaku segera. Xie Jing memandang Qin Fanglan. Qin Fanglan juga kehilangan kesabaran. Saya tidak akan menjawab. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya menunggu hari di mana saya bisa merasa bangga. Tidak peduli apa yang Anda katakan hari ini, saya pasti akan tinggal di villa ini. Xie Jing menarik napas dalam-dalam dan menatap Qin Fanglan beberapa saat. Lalu, dia menatap Ye Yan tanpa ekspresi. Kalau begitu aku ingin pindah juga. Ye Yan mengangguk. Awalnya dia setuju dengan pemahaman ini. Saya ingin kamar tidur utama. Kalau begitu aku akan membereskan barang-barangku dan pindah ke kamar tamu di sebelahku. Ye Yan berpikir sejenak dan memutuskan untuk berkorban. Apakah aku memintamu untuk pindah? Xie Jing berkata dengan dingin. Hah, Ye Yan tertegun, kepalanya tidak bisa bereaksi. Apa, Xiao Jing? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Xie Jing meliriknya. Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah rumah kita? Maka tentu saja aku bisa tinggal dimanapun aku mau. Dia tahu ibunya tidak ingin dia berhubungan dengan Ye Yan dari lubuk hatinya. Itu sebabnya dia menggunakan metode ini untuk memaksa Qin Fanglan pergi. Ye Yan mempunyai perasaan yang tidak nyata. Apa yang telah dia lakukan? Xie Jing, kamu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Diam, Xie Jing memelototinya dan memarahi. Pria ini, tidak bisakah kamu melihat bahwa kamu membantunya menyelesaikan masalahnya? Anda sebenarnya ingin menimbulkan masalah. Ye Yan membuka mulutnya, lalu memutuskan untuk tidak berbicara. Qin Fanglan memandang Ye Yan dengan ekspresi tidak ramah. Xiao Jing, lihatlah. Karena Ye Yan sudah setuju, kenapa kamu harus? Xie Jing menurunkan pandangannya dan berkata dengan tenang. Kenapa repot-repot? Ye Yan adalah menantumu. Apakah ada masalah jika aku membiarkan dia tinggal di kamar tidur utama? Semua kata-kata ini diucapkan oleh Qin Fanglan, dan sekarang telah dikembalikan padanya. Qin Fanglan menunjuk putrinya dengan marah. Berhenti membicarakan hal ini. Bukankah kamu tidak mengizinkan sampah itu masuk ke rumahmu dalam beberapa tahun terakhir? Masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah masa kini. Xie Jing menolak menyerah. Qin Fanglan sangat marah sehingga dia menamparkan meja. Kamu sangat marah padaku. Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Aku menemukan menantu tidak berguna yang datang ke rumahku, dan aku sangat menderita. Sekarang bahkan putriku mulai membuat masalah bagiku. Xie Jing tetap memasang wajah datar dan tidak berkata apa-apa. Kali ini dia bertekad untuk tidak membiarkan ibunya main-main. Kamu benar-benar membuatku kesal. Qin Fanglan duduk terpuruk. Meski belum tentu hal tersebut harus terjadi saat Anda berhubungan seks, namun rasanya kurang enak jika dibicarakan. Bagaimana jika bos 3 miliar itu mengetahui dan kehilangan minat pada Xie Jing? Tapi villa dan uang di tangan Ye Yan terlihat dan nyata. Jika Qin Fanglan menyerah, itu sama saja dengan membunuhnya. Lupakan saja, atau dengarkan saja Xiao Jing. Xie Chengqian berusaha memuluskan segalanya. Diam, teriak Qin Fanglan. Itu semua karena kamu. Jika kamu tidak begitu tidak berguna, apakah aku akan sangat marah? Pria seperti apa kamu ini? Bahkan pecundang itu hampir lebih baik darimu. Qin Fanglan melampiaskan seluruh kemarahannya pada Xie Chengqian. Xie Chengqian dimarahi begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak mungkin, statusnya di rumah sangat rendah. Baiklah Bu, jangan melampiaskannya pada ayahku. Katakan saja padaku apakah kamu boleh pergi atau tidak, kata Xie Jing sedikit tidak sabar. Wajah Qin Fanglan suram dan tidak menentu, dan dia tidak bisa berkata-kata.
Saat ini, teleponnya bergetar, sebuah pesan. Nyonya Qin, saya pasti akan meminta para suster untuk duduk di rumah di lain hari dan mengunjungi Villa Junshan. Itu adalah wanita-wanita yang dia kencani. Qin Fanglan menarik napas dalam-dalam. Dia telah pamer sebelumnya dan menyebarkan berita bahwa dia akan tinggal di Villa Junshan. Maka dia tidak akan malu untuk tinggal di Dongling mulai sekarang. Aku tidak akan pergi. Qin Fanglan mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan hiduplah bersama pecundang itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan naik ke atas. Sepertinya dia tidak ingin bicara lagi. Xie Chengqian mengulurkan tangannya tetapi tidak menahannya. Berbalik menghadap Xie Jing, dia membuka mulutnya tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, saya hanya bisa menghela nafas berat dan naik ke atas. Hanya Xie Jing dan Ye Yan yang tersisa di ruang tamu. Terjadi keheningan, wajah cantik Xie Jing memerah karena marah. Dia melirik ke atas dengan marah. Lihat apa yang telah kamu lakukan, betapa merepotkannya kamu, kata Xie Jing dengan ekspresi tidak ramah. Ye Yan tahu apa yang dia katakan hanyalah untuk melampiaskan suasana hatinya yang buruk, jadi dia hanya tersenyum pahit dan merentangkan tangannya untuk mengungkapkan ketidakberdayaannya. Sobat, dia terbatuk-batuk, bagaimana kalau aku mengemasi barang-barangku dan memindahkannya ke ruang tamu? Setelah mengatakan itu, Ye Yan berbalik dan bersiap untuk naik ke atas. Berhenti, Xie Jing tiba-tiba memanggilnya di tengah jalan. Ye Yan tertegun dan berbalik, tidak perlu, pulanglah bersamaku dan kemasi barang-barangmu, kata Xie Jing. Ye Yan agak bingung, kalau begitu aku. Apa yang kamu, bukankah dia memintaku untuk tinggal bersamamu? Baiklah. Kalau begitu aku akan tinggal bersamanya. Malam, kamar tidur utama. Ada suasana aneh di ruangan itu, canggung dan ambigu. Xie Jing duduk di tempat tidur, memegangi lututnya dengan tangan. Dia sangat marah sehingga dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengan Ye Yan. Sekarang setelah saya tenang, saya merasa sedikit menyesal. Terlalu impulsif. Tapi kalau aku ingin dia menyesal, rasanya aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, inilah yang dia janjikan untuk dilakukan. Tepat ketika dia mengkhawatirkan untung dan rugi, pintu terbuka. Ye Yan masuk setelah mandi. Xie Jing secara refleks ingin dia keluar. Dan kemudian dia ingat bahwa ini adalah kamar tidur utama. Kamu, dia memulai dengan ragu-ragu. Tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Ye Yan sebenarnya gugup. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia berhubungan seks dengan seorang wanita. Di bawah cahaya redup di dalam ruangan, meskipun Xie Jing mengenakan celana panjang dan piyama lengan panjang, kakinya yang putih terbuka masih memancarkan godaan yang berbeda. Setelah hari ini, Xie Kaidong dan yang lainnya tidak akan merepotkanmu lagi, kan? Xie Jing menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Aku mendengar dari ibuku, berapa banyak kerabatmu yang datang mencarimu, keluargamu juga meninggalkan sejumlah uang. Ya, Ye Yan tidak menyembunyikan apapun. Dalam urusan bisnis, kegugupan Xie Jing sangat berkurang. Saya tidak peduli dengan sanak saudara atau hal semacam itu, tapi sekarang setelah Anda punya uang, Anda harus mencari sesuatu yang serius untuk dilakukan, dan jangan melakukan apa yang Anda lakukan sebelumnya, katanya. Ye Yan mengangguk, saya mengerti. Keduanya mengobrol sebentar, dan ruangan kembali sunyi. Yah, sudah malam, tidurlah. Ye Yan memutuskan untuk memecah kesunyian. Saat dia berbicara, dia berusaha menjaga ekspresinya sealami mungkin dan berjalan menuju tempat tidur. Berhenti, Xie Jing berteriak dengan wajah cantik. Ye Yan membeku, bisakah dia mengantarku pergi saat ini? Faktanya, Xie Jing lebih gugup daripada dia.
Tapi dia berusaha keras untuk menjaga ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Meskipun aku tidur satu kamar denganmu, aku tidak memintamu untuk tidur. Lalu di mana aku harus tidur? Bab 137. Dengarkan Kianggen. Xie Jing menunjuk ke samping. Saya melihat tempat tidur lipat bersandar di dinding di beberapa titik. Tempat tidur dan bantal disediakan di samping tempat tidur. Kamu Yan, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Untungnya, Ye Yan tidak mengharapkan apapun sejak awal. Sudah merupakan kemajuan besar bagi mereka berdua untuk berada di ruangan yang sama. Keduanya terdiam, masing-masing berbaring di tempat tidur. Namun hanya mereka sendiri yang tahu apakah mereka sudah tertidur atau belum. Kamar tidur kedua, Qin Fanglan membuka pintu dan masuk kembali dengan tenang seperti pencuri. Apa yang kamu lakukan? Keterlaluan sekali. Nada suara Xie Chengqian sangat mengeluh, dan dia bahkan tidak peduli tentang kemungkinan dimarahi. Sejak Ye Yan dan Xie Jing memasuki rumah, Qin Fanglan telah menyelinap keluar 5 atau 6 kali. Kuncinya setiap kali dia kehabisan, itu bukan karena alasan lain, tapi berbaring di depan pintu kamar tidur utama dan mendengarkan suara apapun di dalam yang seharusnya tidak ada. Bukankah ini hanya mendengarkan tembok? Lebih baik ibu mertua mendengarkan pendapat putrinya. Jika ini menyebar, dia sebenarnya tidak membutuhkan wajah tua ini lagi. Kamu tidak tahu apa-apa, aku khawatir Xiao Jing akan diintimidasi, Qin Fanglan berkata dengan percaya diri. Kamu, Xie Chengqian benar-benar tidak berdaya, mereka adalah pasangan. Meskipun, memang ada sesuatu, bisakah kamu peduli? Qin Fanglan mengangkat alisnya dan berkata, itu tidak mungkin, masa depan Xiao Jing tidak boleh dirusak oleh Ye Yan yang tidak berguna itu. Yang meyakinkannya adalah tidak ada yang aneh di dalamnya. Dia tidak tahu bahwa kamar tidur utama memiliki kedap suara terbaik dibandingkan ruangan manapun. Belum lagi bertepuk tangan atas cinta di dalam. Meskipun ada band heavy metal yang dimasukkan, tidak ada yang terdengar di luar. Xie Chengqian menghela nafas. Kalau begitu, mengapa kamu harus tinggal di... Diam, apa itu Ye Yan? Hah, berapa banyak cemoohan yang dia bawa ke keluarga kita? Hah, dia tidak punya hak untuk memiliki villa yang bagus. Belum lagi dia mungkin masih mempunyai uang yang ditinggalkan oleh orang tua itu untuknya. Di bawah cahaya redup, mata Qin Fanglan tampak berkedip dengan lampu hijau. Xie Chengqian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aku harus mengambil semua ini dari sampah itu. Keesokan harinya, Ye Yan sengaja bangun lebih awal untuk menghindari rasa malu karena menabrak Xie Jing. Dia tidak tahu bahwa setelah dia membuka pintu dan keluar, Xie Jing membuka matanya berpura-pura tertidur. Dia juga tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Setelah mandi, Bibi Liu sudah menyiapkan sarapan. Duduk di meja makan yang bisa dibilang luas, Qin Fanglan menyatakan sangat puas. Mulai sekarang, aku bisa dianggap sebagai orang kelas atas sejati, dia menyatakan dengan bangga. Ye Yan dan Xie Jing makan dalam diam, tak satu pun dari mereka mau menerima kata-kata seperti itu. Tapi Qin Fanglan jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Xiao Jing, pernahkah kamu mendengar bahwa seorang wanita kaya keturunan Tionghoa datang ke Dongling baru-baru ini? Xie Jing menggelengkan kepalanya. Dia begitu sibuk menangani urusan perusahaan sehingga dia berharap bisa sendirian, di mana dia sedang ingin bergosip tentang hal-hal tersebut. Ye Yan terdiam, seorang wanita kaya keturunan Tionghoa. Cuksue menjadi terkenal begitu cepat. Saya mendengar bahwa wanita kaya ini telah menyelesaikan beberapa proyek investasi besar segera setelah dia tiba. Sekarang dia adalah tamu keluarga resmi. Seluruh keluarga Dongling bertanya-tanya apakah mereka bisa berteman dengannya. Qin Fanglan berkata dengan ekspresi hormat, jika saya bisa mengenal orang seperti itu,
pasti akan sangat indah saat saya berkencan di masa depan. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Xie Jing penuh harap. Xiao Jing, lihat keluarga kita sekarang dianggap kaya dan mapan. Kamu mungkin mempertimbangkan untuk mengenal wanita kaya ini. Mungkin kalian berdua memiliki kesamaan. Xie Jing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Bu, jangan terlalu banyak berpikir. Keluarga Xie kita terlalu kecil. Orang-orang pasti akan meremehkan kita. Jadi mengapa repot-repot menyia-nyiakan usaha kita? Setelah berbicara, dia berdiri, aku pergi. Saya mengabaikan kotoboran dan mulai bekerja. Qin Fanglan merasa tertekan untuk sementara waktu, menatap Ye Yan dan secara refleks ingin dia pergi bekerja. Ketika kata-kata itu keluar dari bibirku, aku teringat bahwa ini adalah rumah orang lain, dan harus menelannya kembali. Setelah sarapan, Ye Yan datang ke klub di Hao. Saya mengobrol dengan Chen Tianya 2 hari yang lalu dan mendengar bahwa dia bertemu dengan pria tangguh baru-baru ini, jadi dia ingin datang dan melihat. Begitu kami memasuki M Grand, kami disambut oleh 2 orang pelayan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Aku mencari bosmu, kata Ye Yan. Pelayan itu tertegun sejenak, namun tetap mempertahankan senyuman sopan. Mohon tunggu sebentar. Dia meminta temannya untuk mengajak Ye Yan duduk di ruang tunggu. Dia berjalan cepat ke samping dan menggunakan interkom dengan suara rendah untuk menghubunginya. Pelayan lainnya tidak berbuat apa-apa lagi. Dia hanya mengajak Ye Yan ke suatu tempat, menanyakan minuman apa yang ingin dia minum, lalu pergi. Ye Yan merasa sedikit senang. Hanya dengan melihat kualitas kedua pelayan ini, Anda dapat mengatakan bahwa Chen Tianya telah mengatur tempat ini dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, seorang pria yang tampak seperti manajer lobi datang. Ketika dia melihat Ye Yan, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat berubah dari berjalan menjadi berlari. Tuan Ye, maafkan saya karena telah membuat Anda menunggu begitu lama. Dia adalah orang kepercayaan Chen Tianya, jadi tentu saja dia mengenal Ye Yan. Ye Yan mengangguk sembarangan lalu berdiri. Manajer lobi membungkuk hormat untuk memandu jalan. Silakan lewat sini, bos kami bilang kalau kamu datang, kamu tidak perlu memberitahu kami, langsung saja naik. Kantor M Grand di lantai 2. Ye Yan membuka pintu dan ada asap di dalamnya. Lao Yan, kamu di sini. Chen Tianya duduk kembali di kursi bos besar, suaranya penuh kelelahan. Apakah kamu akan mencekik dirimu sendiri sampai mati atau aku? Dia mengerutkan kening dan membuka jendela. Udara segar masuk, menyemangati semangat Chen Tianya. Hei, tidak banyak. Apa kamu khawatir? Dia mencubit puntung rokok di tangannya. Dulu saya berpikir itu cukup mudah ketika saya melihat ayah saya mengelola perusahaan. Tapi sekarang saya melakukannya sendiri. Saya menyadari betapa sulitnya hal itu. Ye Yan pertama-tama melihat abu yang keluar dari asbak, lalu melihat ember puntung rokok yang setengah penuh di tempat sampah, dan menggerakkan bibirnya. Aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu, tapi aku tidak memintamu mati. Dia menuangkan abu rokoknya, katakan padaku, masalah apa yang kamu temui akhir-akhir ini? Chen Tianya menggaruk rambutnya, yang sedikit berantakan setelah tidak dicuci selama beberapa hari. Kamu membantuku menyelesaikan masalah Tian Dongqiang, jadi kenapa repot-repot mengganggumu? Lupakan saja, selamat tinggal. Ye Yan berbalik dan pergi. Hei, tidak, aku belum selesai berbicara. Chen Tianya segera berdiri dan meraihnya. Ye Yansu memandangnya. Chen Tianya menunjukkan ekspresi patuh. Maaf tapi ini merepotkan. Siapa yang menyuruhmu menjadi kakak Yan, kan? Kalau ada urusan, pergilah ke Kak Yan. Kalau tidak ada urusan, pergilah ke Lao Yan. Haha, berhenti bicara omong kosong. Cepat beritahu aku. Chen Tianya terkekeh. Kemudian,
dia menjadi serius. Apakah kamu kenal Han King? Han King, beberapa informasi terlintas di benak Ye Yan. Apakah dia pemilik pusat pemandian Chengxi Wanjin? Bab 138 selesaikan. Chen Tianya mengangguk. Ya, itu dia. Tahukah Anda bahwa Wanjin Bathing Center sebenarnya adalah kasino bawah tanah? Ye Yan tersenyum tipis. Aku juga tahu kalau Han King mempunyai hubungan dekat dengan Yung Group. Han King juga dianggap sebagai tokoh di Dongling. Dia dulunya adalah adik laki-laki Lin Sihai. Kemudian, Lin Sihai pensiun. Dia mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sekelompok sumber daya dan melemparkan dirinya ke pelukan Yung. Sambil memegang paha ini, dia perlahan berkembang. Benar. Tapi sebenarnya aku tidak ingin memprovokasi dia secepat itu. Lagi pula, pijakanku belum stabil. Aku ingin mencari tahu di Hao dulu. Kata Chen Tianya, sepertinya semuanya tidak berjalan sesuai harapanmu. Chen Tianya meninju meja dengan getir. Orang bermarga Han ini tiba-tiba mengumumkan bahwa dia ingin mencari keadilan bagi Ma Baokai. Beri aku pelajaran. Tian Dong mengambil alih di Hao, dan dia bahkan tidak peduli. Sekarang di Hao ada di tanganku. Dia melakukan ini, jika bukan cucu Liu Junfeng di belakangnya. Aku akan menulis namaku terbalik. Ye Yan meliriknya. Mungkin Han King mengetahui sesuatu dan ingin menyenangkan hati Liu Junfeng. Chen Tianya, berpura-puralah aku tidak mengatakan. Bagaimana situasinya sekarang? Ye Yan bertanya. Dibandingkan dengan kualitas, saudara-saudaraku semuanya dilatih dengan serius, dan para gangster di bawah pimpinan Han King itu sama sekali bukan tandingannya. Tapi, Chen Tianya tampak kesal. Cucu ini punya kasino bawah tanah. Dia punya uang dan telah merekrut sekelompok besar bawahan. Ada terlalu banyak orang. Tidak peduli seberapa kuat anak buahku. Mereka tidak bisa menahan 1 lawan 5. Dalam 2 hari terakhir, beberapa saudara-saudaraku telah dikepung ke rumah sakit. Lao Yan, adakah cara agar kamu bisa mendapatkan tenaga untukku? Kamu bisa mengeluarkan uang, aku bisa memerasnya lagi. Ye Yan menggelengkan kepalanya. Jika kamu melakukan ini, uang yang kamu punya tidak akan mampu menandingi Han King. Chen Tianya juga mengetahuinya. Jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi. Jika bukan karena kasino kumuh itu, saya tidak akan layak untuk cucu ini. Kalau begitu, ayo pergi. Ye Yan tersenyum tipis dan berjalan menuju pintu. Kemana harus pergi? Chen Tianya tercengang. Ye Yan meletakkan tangannya di pegangan pintu tanpa menoleh ke belakang. Bukankah kamu bilang akan lebih baik tanpa kasino itu? Ayo kita pergi dan berurusan dengan kasinonya. Ah, Chen Tianya semakin bingung. Tapi saat ini, Ye Yan sudah membuka pintu dan keluar. Jadi dia hanya bisa melompat. Kenapa kamu tidak menungguku saja dan memberitahuku dengan jelas apa yang ingin kamu lakukan? 1 jam kemudian, pusat pemandian Wanjin. Lao Yan, saudara Yan, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Chen Tianya melihat tanda di depannya dan menelan ludah. Iya, Ye Yan menjawab dengan santai. Tapi, Chen Tianya ragu-ragu. Ye Yan memandangnya. Apakah kamu takut? Chen Tianya mengangguk dengan jujur. Saya khawatir. Tidak bisakah kita bergegas ke base camp orang lain sendirian? Ye Yan tersenyum dan berjalan masuk. Kamu benar-benar gila. Aku sangat khawatir kamu juga gila. Chen Tianya mengutuk dan mengikuti. Di permukaan, fasilitas pemandian ini cukup lengkap. Namun hanya sebatas itu saja, kurang bagus. Tetapi semua orang yang mengetahui bisnis ini tahu bahwa Wanjin Bath Center menghasilkan uang sama sekali bukan dari produk mandi yang disebutkan di atas. Di lantai 3 bawah tanah, di ruang terbuka yang luas, terdapat berbagai peralatan perjudian. Entah berapa banyak penjudi bermata merah yang berkerumun di sini, entah gila, heboh, atau mengaum putus asa.
Banyak gadis mengenakan pakaian seksi dan memberikan keripik kepada orang-orang ini agar mereka dapat membelanjakannya sebanyak yang mereka inginkan. Sejak dibuka, banyak orang telah kehilangan uang atau bahkan mengakhiri hidup mereka di sini. Adapun orang yang memenangkan uang, maaf, 9 dari 10 Anda kalah saat bertaruh bukanlah lelucon. Ingin kaya di kasino hanyalah mimpi. Namun kini, mimpi tersebut tampaknya menjadi kenyataan. Di depan meja judi, seorang pemuda memiliki tumpukan chip di depannya. Dia telah memenangkan lebih dari selusin pertandingan berturut-turut. Bandar wanita yang memimpin permainan judi sudah berkeringat gugup, keringat mengucur di leher putihnya hingga kelekukan dalam di dadanya, memancarkan keseksian yang berbeda. Tapi sekarang, para penonton bahkan tidak menyadarinya. Mereka semua bersorak dan mencela anak-anak muda. Pemuda itu secara alami adalah Ye Yan. Chen Tianya di sebelahnya sangat terkejut. Kupikir kamu akan membunuh Han King, tapi aku tidak menyangka. Apakah kamu serius dengan kemampuan berjudimu? Apakah kamu monster? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ye Yan mendengar kata-katanya dan tidak bisa menahan bibirnya. Ada beberapa item lain-lain dalam memori warisan yang berisi keterampilan perjudian yang sangat canggih. Meski zaman telah berubah dan gameplaynya berbeda, namun tetap sama. Kasino Han King bukanlah tempat kelas atas, itu cukup untuk ditangani. Namun, aku khawatir Han King tidak akan membiarkanmu menang dengan cara ini. Dia pasti akan mengirim seseorang untuk menghentikannya segera, kata Chen Tianya. Lengkungan mulut Ye Yan agak dingin, aku hanya ingin dia tahu bahwa taruhan ini ada artinya. Jika dia datang dengan susah payah nanti, kamu duluan dan aku akan datang dari belakang, kata Chen Tianyan dengan gigi terkatup. Kasino telah kehilangan banyak hal, dan pasti tidak akan menyerah. Ye Yan memberinya tatapan lucu, tenang, Han King tidak sebodoh itu dan tidak akan melakukan apapun di depan banyak orang. Chen Tianya sepertinya mengerti, tapi sekarang dia memiliki sedikit kepercayaan buta pada Ye Yan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk tangannya dan terus menonton kesenangan itu. Pada saat ini, pintu kantor Han King buru-buru dibuka. Bos, ada masalah besar. Han King memegang sebatang rokok di mulutnya, melihat jangkar indah di ponselnya, mengayunkan roket dengan santai, dan berkata dengan tidak sabar. Masalah apa? Bawahan itu menyerahkan sebuah pad. Han King mengambil alih dan melihat dalam suasana hati yang buruk. Hei, kamu sebenarnya bisa menang sebanyak itu? Lalu, matanya tiba-tiba tertuju. Bukankah ini bocah cilik bernama Chen? Han King duduk tegak. Baru-baru ini, dia meminta anak buahnya untuk menimbulkan masalah bagi Chen Tianya. Dia juga berpikir akan ada balas dendam, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan muncul dalam situasi ini. Di mana anak ini menemukan masternya? Dia ingin macam-macam denganku. Bawahan itu bertanya dengan ragu-ragu. Apakah Anda memerlukan saya untuk membawa seseorang untuk mengusir mereka berdua? Han King melemparkan pad ke wajahnya. Kamu sangat bodoh. Di depan banyak orang, jika kamu menakut-nakuti para penjudi itu, bagaimana saya bisa berbisnis di masa depan? Dia menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Pergi dan temukan 3 tangan dan buka meja permainan nomor 1. Perintah Han King. Bawahan segera menggunakan intercom untuk mengirimkan pesan. Setelah semuanya diatur, Han King berdiri dan berkata, ayo pergi dan beri pelajaran pada bocah kecil itu. Beritahu dia bahwa ada harga yang harus dibayar karena melakukan hal-hal bodoh. Bab 139 Saya bersenang-senang di kasino, Ye Yan menang banyak lagi. Pada saat ini, kerumunan tiba-tiba terpisah, dan Han King datang bersama beberapa anak buahnya. Bukankah ini teman kecil Chen? Kenapa?
kamu bosan bermain-main di rumah dan ingin datang ke tempat kakakku untuk merasakan kehidupan dewasa. Han King sedang memegang sebatang rokok di mulutnya, nadanya penuh penghinaan. Chen Tianya berkata dengan wajah dingin, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika kura-kura tua tertentu terus bersembunyi di cangkangnya, maka saya harus mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Apa yang kamu bicarakan? Bocah cilik, teriak salah satu anak buahnya. Laki-laki lain juga memasang ekspresi galak, menyingsingkan tangan dan lengan baju, seolah hendak mengambil tindakan. Hati Chen Tianya tenggelam dan dia tegang. Kegembiraan di wajah orang-orang yang menonton menghilang, dan mereka tidak berani bernapas karena takut melukai diri sendiri. Namun, Ye Yan memasang ekspresi santai di wajahnya. Dia bahkan mengambil jeruk untuk dirinya sendiri dengan santai dan berkata dengan tenang, "Saya memenangkan uang, dan Anda ingin mencurinya?" Meskipun para penjudi di sekitar ketakutan, ekspresi mereka agak berubah. Ekspresi suram muncul di mata Han King. Begitu dia mengangkat tangannya, orang-orang itu langsung tutup mulut. Menariknya, anak muda zaman sekarang semakin berani. Han King tahu bahwa ini adalah wilayahnya sendiri, dan dialah yang paling menderita akibat keributan itu. Oleh karena itu, dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata sambil mencibir, "Wah, kamu sangat berani hingga berani selingkuh dariku. Terakhir kali, ada seorang pria yang mengira dia punya kemampuan dan membodohi diriku sendiri. Tahukah kamu apa yang terjadi padanya nanti? Saya lumpuh, orang-orang di sekitar mereka semua tampak ngeri. Beberapa dari mereka telah melihat ini terjadi dengan mata kepala sendiri." Ye Yan tidak tergerak sama sekali. Apakah ada buktinya? Mata Han King menjadi gelap. Jika ada bukti, dia tidak perlu mengancam orang-orang di sini. Namun dia tidak peduli, karena anak buahnya sudah siap melapor. "Nak, menurutku kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kemampuan berjudimu. Apakah kamu berani bermain-main dengan orang-orangku? Jika kamu menang, 2 kali lipat chip akan diberikan kepadamu. Tetapi jika kamu kalah, maka kamu curang. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Han King. Chen Tianya diam-diam mengedipkan mata pada Ye Yan, artinya tidak setuju. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Han King pasti akan melakukan trik kotor. Namun Ye Yan hanya meringkuk di sudut mulutnya dan mengangguk, "Baiklah." Chen Tianya hampir menutupi wajahnya. "Baiklah, Saudara Yan, Anda adalah seorang ahli dan orang yang berani. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya menemani Anda?" Melihat persetujuannya, senyuman dingin muncul di wajah Han King. "Idiot, apa menurutmu aku akan bermain adil denganmu? Aku ingin melihat bagaimana kamu menangis nanti." Ye Yan dan Chen Tianya dibawa ke meja judi yang dikelilingi oleh sekelompok preman. Seorang pria paruh baya yang tinggi dan kurus sudah menunggu di sini. Mata Ye Yan bergerak sedikit, dan dia memperhatikan bahwa telapak tangan dan jari pria ini sangat ramping dan terlihat sangat fleksibel. Pria berjuluk 3 tangan ini adalah ahli perjudian yang direkrut oleh Han King untuk mengendalikan kasino bawah tanah ini. Dalam beberapa tahun pertama sejak kasinonya dibuka, dia harus mengandalkan 3 tangan dan beberapa mekanisme yang memalukan untuk menangkis gelombang tantangan dari rekan-rekannya. Dalam pandangan Han King, kali ini hanyalah kesempatan kasino miliknya untuk menjadi terkenal. Ye Yan duduk di ujung meja judi. Permainan judi dimulai dengan sangat sederhana, melempar dadu dan membandingkan besar dan kecil. Setelah beberapa putaran, ketiga tangan akan dipenuhi keringat dingin. Wajah Han King tampak seperti baru saja menelan kecoa. Kalah dari awal hingga akhir, lebih dari 30 juta yuan telah hilang sejak lama. Bahkan jika ketiga tangan mencoba yang terbaik, itu tidak akan berhasil.
Ye Yan bermain dengan chip di tangannya dan memandang Han King dengan santai. Apa, kamu masih bermain? Han King menatapnya dengan wajah tegas. Metode apa yang kamu gunakan? Peralatan judi anak ini jelas ada mekanismenya, dan selama dia mengoperasikannya pasti kalah. Tapi kenapa? Mungkinkah saya lupa menggunakan ketiga tangan saya? Ketiga tangan itu sekarang penuh kebingungan. Jari-jariku sakit saat menekan tombolnya. Mengapa mekanismenya tidak berfungsi? Pernahkah Anda mencoba semuanya sebelumnya? Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Yan telah menghancurkan apa yang disebut mekanisme itu dengan energi batinnya. Itu hanya struktur magnet sederhana, dan tidak perlu waktu sedetik pun untuk memperbaikinya. Aku hanya beruntung, Ye Yan berkata dengan enteng. Chen Tianya sangat bersemangat. Saya bersedia mengaku kalah dan mengambil uang. Han King mengertakkan gigi dan kilatan darah muncul di matanya. Uang yang Ye Yan menangkan hampir setengah dari omset tahunannya. Kuncinya adalah membayar 2 kali lipat. Setiap orang bermarga Chen mencari nafkah di Dongling. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu lakukan terlalu keras, kata Han King dengan wajah muram. Chen Tianya mencibir. Mengapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu berteriak-teriak di seluruh dunia untuk mengajariku bagaimana menjadi orang baik? Jadi apa? Tahukah kamu siapa yang ada di belakangku? Bisakah kamu menyinggung perasaanku? Sekarang santai saja. Semua orang akan dapat menjaga reputasi mereka. Jika tidak, kamu mungkin kehilangan nyawa untuk menghabiskan sejumlah uang jika kamu punya kesempatan untuk mengambilnya. Nada suara Han King mengancam, penuh makna. Ye Yan sedikit menyipitkan matanya, tapi dia tidak berbicara. Setelah menempuh jalan ini, Chen Tianya pada akhirnya harus menghadapi semua ini sendirian. Ye Yan tidak bisa mengatur segalanya untuknya. Chen Tianya terdiam sesaat, matanya dingin. Han King, aku tahu kamu anjing siapa. Tapi aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa aku bukan kesemek yang lembut. Uang yang dimenangkan saudaraku tidak boleh kurang. Jika kamu menolak membayar, maka kita akan benar-benar bertengkar. Tidak peduli kamu menang atau kalah, kamu akan benar-benar dipermalukan. Ye Yan tersenyum tipis. Hati Han King mencelos. Sikap Chen Tianya sangat jelas dan dia tidak akan pernah berkompromi. Dia ragu-ragu lagi dan lagi. Dia akhirnya membuat namanya terkenal di Dongling, dan dia tidak bisa membiarkannya hancur begitu saja. Oke, aku akan menyebutmu kejam, kata Han King dengan gigi terkatup. Kemudian, dia meminta bawahannya untuk membawa cek dan menghancurkannya di atas meja. Ye Yan mengambil cek itu dan berdiri. Aku bersenang-senang. Kalau nanti ada kesempatan, aku akan datang lagi. Han King tidak berkata apa-apa. Dia tahu ini adalah peringatan bagi dirinya sendiri. Jika dia terus menyerang Chen Tianya, pihak lain akan langsung menghancurkan tandanya lain kali. Han King memperhatikan Ye Yan dan Chen Tianya pergi. Di kasino, para penjudi menonton pertunjukan besar dan sangat bersemangat. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak bermain? Tegur bawahan itu begitu saja. Para penjudi kemudian bubar dan terus mengeluarkan uang dalam permainan judi tersebut. Kembali ke kantor, tubuh Han King terasa sangat dingin sehingga beberapa bawahannya tidak berani bernapas. Sampah, dia membanting hiasan di atas meja ke tanah. Anak buahnya diam seperti jangkrik. Setelah beberapa saat, Sansu akhirnya berkata dengan ragu-ragu, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Han King memelototinya dengan tajam. "Kamu masih berani bertanya? Kamu adalah sampah di antara sampah." Dia mengumpat sedikit agar marah, lalu dia sedikit tenang. "HMPH, anak kecil bernama Chen. Benarkah mengira uangku begitu mudah didapat? Pergi dan telepon orang itu, katakan padanya sudah waktunya dia mulai bekerja."
Bab 140 serangan sedang dalam perjalanan kembali ke Dihao, Chen Tianya tidak bisa menahan kegembiraannya. Luar biasa, Lao Yan, kamu benar-benar tahu segalanya. Ye Yan duduk di kursi penumpang dan tersenyum biasa saja. Lalu dia mengeluarkan cek itu. Chen tua, sumbangkan ini kepada anak-anak di daerah pegunungan yang miskin, kata Ye Yan. Tangan pengemudi Chen Tianyan bergetar. Ini adalah cek senilai 60 juta. Disumbangkan, Ye Yan berkata dengan tenang, ini adalah uang hasil jerih payah para penjudi. Apakah kamu ingin menggunakannya? Chen Tianya berpikir sejenak, benar, jika saya membelanjakan uang ini, saya akan merasa sedikit tidak nyaman. Ingat, keuntungan haram akan merusak karakter moral Anda. Kalimat ini merupakan kalimat pertama pada bagian perjudian dari memori warisan. Ye Yan mengingatnya dengan kuat, dia berharap Chen Tianya juga bisa mengingatnya. Lagi pula, terlalu banyak hal yang menggiurkan di wilayah abu-abu. Jika tidak bisa dikendalikan, itu kejahatan. Dia tidak ingin saudaranya datang ke hari itu. Chen Tianya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bodoh dan bisa memahami maksud Ye Yan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ye Yan tiba-tiba berteriak dengan tergesa-gesa, hati-hati. Sebuah mobil muncul entah dari mana. Chen Tianya bereaksi cepat dan tiba-tiba memutar kemudi. Di tengah suara rem yang keras, mobil mereka berputar dan berhenti di pinggir jalan. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Siapa orang ini? Apakah kamu gila? Wajah Ye Yan menjadi dingin. Dia datang khusus untuk kita. Saat mereka sedang berbincang, mobil yang memaksa mereka berhenti juga berhenti, dan seorang pria jangkung dan kuat turun dari mobil. Kamu tidak perlu turun. Setelah Ye Yan mengatakan ini, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Pria itu berjalan hingga berhenti 5 meter dari mobil mereka. Ada bekas luka di wajahnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tajam seperti pedang. Mata Ye Yan sedikit menyipit. Orang ini adalah seorang master sejati, jauh dari sebanding dengan pemain kelas 3 seperti anjing tua. Tapi tidak ada rasa takut di hatinya, dan dia berkata dengan tenang. Aku masih memikirkannya. Han King benar-benar menahannya seperti ini. Sepertinya dia masih tidak bisa menahannya. Saat ini, satu-satunya yang bisa mengirim orang untuk menyerang mereka adalah Han King. Setelah mendengarkan kata-katanya, pria itu menunjukkan ekspresi yang tampak menghina dan tidak berdaya. Aku tidak ingin bicara omong kosong. Serahkan cek di tanganmu. Aku tidak akan menyakitimu. Ye Yan berkata dengan tenang. Bagaimana kalau aku menolak? Pria itu terdiam sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu aku hanya bisa meminta maaf. Dia berbisik. Pria itu melangkah maju dan berjalan perlahan menuju Ye Yan. Apa yang akan kamu lakukan? Chen Tianya keluar dari mobil pada suatu saat, berdiri berdampingan dengan Ye Yan, dan berteriak. Pria itu menghela nafas, saya akan berusaha untuk tidak bersikap kasar. Jika saya berubah pikiran, segera mohon ampun, saya akan segera berhenti. Apa yang kamu bicarakan? Kamu? Chen Tianya tidak setuju. Jangan bertindak. Bahkan 10 orang di antara kalian pun tidak akan bisa mengalahkannya, kata Ye Yan dengan tenang. Oh, Chen Tianya segera diam dan mundur 2 langkah. Dia sekarang pada dasarnya tidak ragu lagi dengan apa yang dikatakan Ye Yan. Pria itu memandang ke arah Ye Yan, kamu cukup setia. Dia pikir Ye Yan ingin mengorbankan dirinya untuk melindungi Chen Tianya. Mulut Ye Yan sedikit melengkung. Omong kosong sekali. Kilatan kekesalan melintas di mata pria itu, lalu berubah menjadi senyuman masam. Ya, kamu sudah datang ke sini untuk melakukan hal semacam ini. Kenapa kamu berpura-pura menjadi orang baik di sini?
omong kosong apa yang kamu bicarakan? Katanya dengan nada mengejek. Hati Ye Yan tergerak. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri orang ini. Namun, dia tidak sempat bertanya. Setelah pria itu selesai berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia bergegas mendekat. Kelopak mata Chen Tianya melonjak saat melihatnya. Terlalu cepat, sulit membayangkan tubuh setinggi itu bisa secepat itu. Hanya dalam satu tarikan napas, tinju pria itu menyerang dengan aura yang ganas. Hati Ye Yan tenang, dia meninjunya tanpa menyerah. Saat kedua kepalan tangan saling bersentuhan, pria itu merasakan sakit yang menyengat di buku-buku jarinya. Tapi dia kaget, pemuda di depannya, yang kelihatannya tidak terlalu kuat, bisa bertarung dengannya. Tahukah Anda, saat itu dia dijuluki Iron Fist, dan banyak musuh yang terbunuh oleh tinjunya. Sekarang, aku sebenarnya punya perasaan samar-samar bahwa aku tidak tahan. Dia segera kehilangan rasa jijik di hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia melancarkan serangan yang kejam. Chen Tianyan di samping menjadi semakin ketakutan saat dia melihatnya. Dia yakin, apalagi anak buahnya sendiri, tidak ada seorang pun di perusahaan keamanan ayahnya yang bisa mengalahkan pria ini. Tapi Ye Yan bisa, tangannya membentuk telapak tangan, seperti dua tembok kota, dengan kuat menghalangi tinju pria itu dari luar. Tapi Ye Yan tidak terburu-buru untuk mengakhiri pertempuran, tapi mengamati sesuatu dengan cermat. Hati pria itu seperti lautan yang bergejolak, dia mengetahui kekuatannya dengan baik. Dia bahkan bisa menghancurkan karung pasir dengan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Tapi pemuda ini benar-benar menerima semua serangannya tanpa mundur selangkah pun. Akhirnya, dia berteriak keras, mundur, dan terengah-engah. Bahkan untuk master seperti dia, mempertahankan serangan sekuat itu sangatlah melelahkan. Ye Yan juga sedikit terengah-engah, tapi sebagai perbandingan, kekuatannya dinilai dari yang lemah. Tidak mungkin meminjam keahlianmu dari Wu Ming. Di sekolah seni bela diri mana kamu menjadi muridnya? Ye Yan tidak menjawab. Dia juga tidak mempunyai jawaban. Dia hanya berkata dengan enteng. Melihat keahlianmu, kamu seharusnya berasal dari tentara. Sangat disayangkan bahwa seorang veteran akan membungkuk dan melakukan sesuatu untuk Han King. Wajah pria itu berubah sedikit abu-abu. Kamu bukan tandinganku, kembalilah. Pria itu menarik napas dalam-dalam, ekspresi kesakitan muncul di matanya. Tidak, aku tidak bisa kembali begitu saja. Dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya, dia mengertakkan gigi dan bergegas maju lagi. Ye Yan sedikit mengernyit, kali ini, dia tidak hanya bertahan tetapi tidak menyerang. Dia menggunakan energi batinnya untuk mengidentifikasi kelemahan pria itu dalam beberapa gerakan dan meninju perutnya. Kekuatan besar membuat pakaian pria itu berlubang. Mata Ye Yan terpaku, pria itu setengah berlutut di tanah. Pukulan ini menggantikan Henry si hiena yang sudah terlanjur berbaring dan berteriak sambil muntah. Namun meski kepalanya berlumuran keringat dingin, dia tetap diam. Aku tidak bisa kembali seperti ini, pria itu terus berbicara dan ingin terus memukul. Tunggu, Ye Yan berteriak, bekas luka peluru di perutmu. Apakah kamu penjaga perbatasan? Tiongkok telah lama damai, dan hanya penjaga perbatasan yang akan terluka oleh peluru akibat baku tembak dengan beberapa kekuatan hitam di luar negeri. Pria itu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Ye Yan mundur setengah langkah. Mundurlah, aku tidak ingin berkelahi denganmu lagi. Penjaga perbatasan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi tanah air mereka dan merupakan pahlawan sejati. Dia tidak ingin menindas orang-orang ini berdasarkan warisannya. Bersambung.